Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, wabil khusus para mahasiswa-mahasiswi Salahuddin yang hari ini mengadakan acara melodi. Kita akan mengkaji pada siang hari ini dengan izin Allah satu tema tafsir yang akan mengupas tuntas insyaallah tentang masalah maghfirah dan ampunan, yaitu surat Ali Imran ayat 133. Mungkin teman-teman semua bisa sambil membuka mushafnya agar semakin terang dan semakin bisa menghayati kajian kita pada siang hari ini. Alhamdulillah kita sudah live di FB dan di Instagram. Semoga manfaatnya lebih luas untuk semuanya. Surat Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وَسَارِعُوا artinya adalah dan bersegeralah, bercepat-cepatlah, ila maghfiratin menuju kepada ampunan, mir rabbikum Tuhan kalian. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan tafsir dari wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum adalah badiru ila ma yujibul maghfirah, bersegeralah kepada perbuatan yang akan menyebabkan Allah mengampunkan dosa-dosa kalian. Di sini Allah dahulukan kata maghfirah dan Allah nomor duakan jannah. Jadi bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga. Yang surga Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Kenapa Allah dahulukan maghfirah daripada surga? Nah, ini juga akan menjadi pembahasan kita insyaallah. Namun yang pertama kita akan melihat wasari'u. Allah ketika mengajak kita untuk menuju kepada kemenangan akhirat, Allah tidak menggunakan kalimat yang nuansanya berlambat-lambat, santai-santai ataupun letoy ya. Allah menggunakan kalimat yang nuansanya agar kita bersemangat, bersegera. Di surat ini Allah menggunakan wasari'u dan bersegeralah, bercepat-cepatlah. Di dalam surat Al-Hadid ayat 21 Allah menggunakan sabiqu, berlomba-lombalah, menjadilah yang paling depan. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, dan menjadilah pendahulu yang paling depan untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga. Kalau masalah terkait dunia,
Allah selalu mengingatkan kita jangan lupa atau berjalanlah santai saja, tidak usah ngoyo. Misalnya kita temukan di dalam surat Al-Mulk ketika Allah berfirman, Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini tunduk patuh jinak untuk kalian. Famshu fi manakibiha, dan berjalanlah di atas permukaannya. Wa kulu mir rizqihi, makanlah dari rezeki-rezeki kami, dari rezeki-rezeki Allah yang ada di muka bumi. Tapi Allah memerintahkan dengan kalimat famshu, berjalanlah santai saja, tidak usah ngoyo ngos-ngosan, ya. Di ayat yang lain, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah, carilah keberuntunganmu berupa kampung atau negeri akhirat. Tapi jangan lupa, wala tansa, jangan dilupakan, nasibaka minad dunya, kamu pun punya jatah di dunia. Tapi untuk masalah dunia ini Allah selalu menggunakan kalimat jangan lupa lo ada jatah. Santai saja jalannya, asalkan apa? Jangan sampai kita menjadi orang yang kemudian kehilangan kehormatan karena meminta-minta. Tapi kalau masalah akhirat, sabiqu wasari'u fafirru. Sehingga ada sebuah kata bijak yang banyak dikira sebagai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Carilah akhirat, ya. Apa hadisnya itu? Kejarlah akhirat seakan-akan engkau akan mati esok hari. Ka'annaka tamutu ghoda. Dan carilah dunia seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Ternyata ketika dicek, ditelusuri, ini bukan hadis la asla lahu, kata Syekh Al-Albani. Akan tetapi walaupun ini secara sanad tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada Rasulullah, namun secara makna ini sesuai dengan anjuran baginda Rasulullah dan apa yang ada di dalam firman Allah dalam Al-Quran. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Bekerjalah untuk kemenangan di akhiratmu seakan-akan besok kamu akan mati. Misalnya ada orang dapat informasi valid bahwa besok menurut penelitian dan observasi dokter, penyakitnya sudah sangat parah, paling lama bertahan sampai besok. Kira-kira kalau ada vonis semacam itu, sempatkah dia bersantai-santai di dunia ini? Sempatkah dia menyelesaikan sinetron para pencari Tuhan? Sempatkah dia untuk menuntaskan penasaran drama Korea yang masih 39 episode ke depan? Kalau sudah ada vonis besok akan mati, pastilah seseorang akan segera mengambil air wudhu, sholat sebanyak-banyaknya, baca Quran. Yang kemarin hartanya belum disedekahkan akan disedekahkan semua. Kenapa? Tinggal sedikit sekali waktu untuk bertemu Allah, tinggal beberapa jam saja. Nah, kalau untuk masalah akhirat, maka kejarlah akhirat seakan-akan besok kita menghadap Allah. Tapi untuk urusan dunia jangan salah menafsirkan. Wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Bukan berarti kita ngos-ngosan ngoyo mengejar dunia, bukan. Tapi santai saja masalah dunia itu, jangan ngos-ngosan. Jangan, kalau kata orang Jerman, ngoyo. Jerman itu jajar kauman, ya, orang Jawa. Ngoyo itu terlalu habis-habisan, fokus pikiran, tenaga, segalanya sampai lupa ibadah, lupa keluarga, hanya untuk dunia. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, maksud dari peribahasa atau kata hikmah ini adalah, kalau dunia mah santai, nggak selesai hari ini masih bisa besok, nggak selesai besok ada lusa,
Nggak selesai minggu ini, masih ada minggu depan. Minggu depan belum selesai, masih ada bulan depan. Kan kita akan hidup selama-lamanya. Nah, inilah maka keseimbangan dalam dunia akhirat bukan harus porsinya sama, tapi akhirat itu tetap mendapatkan porsi yang lebih besar dalam kehidupan kita. Maka walaupun kehidupan kita ini banyak aktivitas dunia, tapi niatkan untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu amalan dunia bernilai ibadah. Dunia dapat, akhirat juga kita gapai. Baik, kita kembali ke surat Ali Imran ayat 133, maghfirah. Masalah ampunan ini ternyata akan menjadi sangat mahal kelak di hari kiamat bagi siapapun. Tidak ada yang lebih diharapkan oleh seorang hamba di hari kiamat kecuali ampunan. Makanya nanti seseorang belum sempat memikirkan surganya, belum sempat membayangkan berapa bidadarinya, belum sempat membayangkan nanti rumahku ada berapa luasnya. Semua orang di hari kiamat yang dia pikirkan nanti adalah yang penting mah selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dia terhindar dari kejaran api neraka. Makanya di sini Allah dahulukan maghfirah, ampunan, baru kemudian surga. Karena setiap orang di hari kiamat yang dia harapkan saat itu adalah ampunan Allah, selamat dari murkanya dan dihindarkan dari siksa api neraka yang menyala-nyala. Di dalam surat Az-Zumar misalnya kita akan lihat ayat 47. Kita akan mengetahui betapa mahalnya harga ampunan itu nanti di hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadau bih. Kalaulah orang-orang yang zalim di dunia, yang ahli maksiat, yang durhaka atau yang kafir kepada Allah, mereka memiliki harta sepenuh bumi nanti di akhirat. Kalau ini kan pengandaian. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu. Dia membawa harta sepenuh bumi dan semisalnya, berarti sepenuh dua bola bumi. Kalaulah dia memiliki harta di hari kiamat nanti sepenuh dua bola bumi, laftadau bihi min su'il azabi yaumal qiyamah. Dia rela untuk menukarkan harta sebanyak itu, yang penting terhindar dari siksa Allah di hari kiamat. Tapi apakah nanti akan Allah kabulkan itu? Apakah Allah akan berikan gantinya selamat dari siksa dengan dia memberikan harta sebanyak itu? Yang jelas tidak satupun orang datang menghadap Allah membawa harta sehelai kain pun tidak. Ini hanya pengandaian untuk menggambarkan betapa mahal harganya ampunan. Kalaulah ada orang membawa harta sepenuh dua bola bumi, kemudian dia melihat ada azab di hadapannya, dia rela nih memberikan emas intan permata sepenuh bumi itu asalkan terhindar dari siksa. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Dan jelaslah nampak baginya siksa yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya, siksa yang di luar ekspektasi manusia. Nah, makanya ada orang nanti menghadap Allah berharap, ya Allah, kalaulah aku punya harta, aku berikan semua, yang penting bebas dari siksa. Allah balas, kamu dulu di dunia aku tidak minta sebanyak itu. Yang aku minta darimu di dunia hanya sedikit dari sebagian hartamu. Keluarkan zakat 2,5%, laksanakan infak, berikan sedekah. Tapi nyatanya yang sedikit saja kamu tidak mau kasih. Zakat kamu tahan. Sekarang kamu menangis dapat ampunan. Sudah terlambat. Makanya ketika hari ini masih ada kesempatan, mari kita yang berharta keluarkan zakatnya.
yang Allah berikan kelebihan rezeki, keluarkan sedekahnya. Mumpung masih ada waktu, kita masih hidup di dunia, ya. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, Allah katakan dalam surat Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibanih. Orang-orang mujrim yang durhaka kepada Allah saat di dunia, mereka ketika nanti melihat siksa, berharap Allah ampunkan segala dosanya, berharap dia dibebaskan dari siksa api neraka yang menyala di hadapannya itu, walaupun apa kata dia, lau yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Kalaulah bisa ya Allah, posisiku di dalam neraka itu digantikan anak-anakku, ambil saja anakku ya Allah, tidak apa-apa. Anak-anak yang disayang habis-habisan di dunia oleh para orang tua yang durhaka kepada Allah itu, mereka rela menyodorkan anak-anaknya, asalkan apa? Asalkan dirinya lepas dari siksa neraka, mendapat ampunan Allah. Maka hari kiamat itu hari yang berat. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau misalnya analoginya sederhana begini, kita dalam sebuah perjalanan dengan kapal pesiar, membawa harta yang banyak dalam peti-peti. Ternyata di tengah laut, di tengah samudera itu, kapal pesiar yang kita naiki, yang sebesar Titanic misalnya, tiba-tiba menabrak gunung es. Tenggelam semua. Kawan-kawan kita semuanya tenggelam di dalam laut, dibawa oleh ombak dan lain sebagainya. Untungnya kita tadi sempat merangkai peti-peti yang isinya emas, intan, permata yang harusnya kita dagangkan, kita jual. Kita sempat merakit itu menjadi rakit sederhana sehingga kita masih mengapung selamat. Udah nggak ada orang lain. Tiba-tiba lewat kapal seorang nelayan yang sederhana dengan mesin boot yang biasa. Dia tiba-tiba menawari kita, saya bisa menolong Anda. Saya siap membawa Anda ke daratan. Memang kapal atau sampan saya hanya muat 2 orang. Saya pilih Anda untuk selamat, tapi syaratnya setelah sampai di daratan, setelah Anda selamat, ini semua peti yang Anda miliki, semua harta Anda sebagai bayarannya. Kira-kira dalam kondisi begitu kita akan serahkan, kita akan setujui apa tidak nih tawaran dari nelayan tersebut? Orang yang berpikir cerdas pasti akan mengatakan, oke, yang penting mah selamat dulu sekarang. Pasti belum terbayang dalam benaknya, waduh, rugi atuh, hartaku bakal habis. Belum sempat mikir ke sana, yang penting mah selamat dulu. Dia tidak akan memikirkan, waduh nanti berarti rugi dong niaga saya. Oh nanti gimana saya dimarahin istri saya. Oh nanti gimana rencana untuk bisa membeli kendaraan baru, membangun rumah yang lebih megah, membeli tanah di kawasan elit yang sudah direncanakan kemarin-kemarin. Yang dia pikirkan mah pokoknya selamat dulu dari huru hara tingginya ombak di tengah samudra. Itulah analogi sederhananya bagaimana ketika orang nanti di hari kiamat menghadapi dahsyatnya huru hara dan murka Allah, neraka sudah ada di hadapannya. Dia rela mengorbankan apapun, yang penting selamat. Ya, belum sempat dia memikirkan nanti aku di surga level berapa ya, nanti bidadariku berapa ya, nanti luasnya halaman rumahku seluas apa ya. Belum sempat dia memikirkan itu, yang penting mah selamat dulu. Dan tidak mungkin keselamatan dari huru hara kiamat, dihindarkan dari neraka, kecuali adanya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam pernah memberikan analogi atau permisalan bagaimana hubungan suami istri yang penuh dengan romantika di dunia, mesranya habis-habisan, tapi di hari kiamat semua itu ternyata tidak ada gunanya. Ketika seorang suami bertemu dengan istrinya, dia berkata, "Hai istriku, masih ingat denganku tidak?"
Kata istrinya, "Oh, kamu kan suamiku dulu saat di dunia." Betul. Suami yang kayak apa aku ini menurutmu, wahai istriku? Anda ini suami yang terbaik pokoknya, yang paling mesra, paling perhatian, paling sayang kepadaku. Apa kata suaminya saat itu kelak di hari kiamat? "Kalau demikian wahai istriku, boleh dong share 1 biji dzarrah saja dari pahala yang kamu miliki itu." Mungkin kebetulan dulu istrinya gampang senyum, orangnya ramah gitu ya. Kemudian apa jawaban istrinya? Mohon maaf, ini ada kesalahan teknis sebentar. Apa kemudian kata istrinya? "Maaf suamiku, hari ini amalan sebesar biji dzarrah kebaikan, sungguh aku harap dengan itu menjadi sebab Allah mengampunkanku. Wahai suamiku, mohon maaf untuk berbagi kepadamu walaupun 1 biji dzarrah tidak mungkin aku lakukan hari ini." Luar biasa. Itulah mahalnya apa? Mahalnya ampunan. Makanya di sini kenapa Allah dahulukan maghfirah daripada surga. Saking mahalnya harga ampunan. Tidak mungkin orang masuk surga kecuali lebih dahulu dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya. Ini yang di Instagram agak bermasalah nampaknya. Semoga bisa segera diperbaiki. Baik. Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ampunan Allah? Apa langkah-langkah agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, dan ini paling dahsyat efeknya dalam kehidupan seorang muslim agar terbebas dari ampunan, yaitu yang agar terbebas dari siksa dan mendapat ampunan Allah, yaitu taubatan nasuha. Bertobat yang nasuh, yang murni, yang tulus, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan pertaubatannya dan diampunkan segala dosa yang telah lalu. Kenapa taubatan nasuha? Taubatan nasuha ini adalah satu-satunya cara agar Allah mengampunkan dosa-dosa besar yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Dosa besar tidak akan selesai dengan sekedar melakukan amal soleh, dengan sekedar memperbanyak ibadah. Dosa-dosa besar itu hanya akan diampunkan oleh Allah dengan taubatan nasuha. Maka apa saja dosa besar ini? Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, artinya dosa-dosa besar, menyebutkan 70 lebih dosa-dosa besar. Akan tetapi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, baginda Nabi SAW menyebutkan 7 dosa yang paling besar di antara dosa besar. Dan ini yang harus kita waspadai. Apa saja? Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah, syirik. Kemudian yang kedua, as-sihru, mempraktekkan ilmu sihir. Jadi ilmu sihir itu haram dan untuk dipraktekkan ya, haram dan dosa besar sekali. Main santet, main guna-guna, main teluh dan yang lain itu hukumnya haram dan dosa besar. Kemudian qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, membunuh jiwa. Orang tidak bersalah tahu-tahu dibacok mati. Orang lagi santai makan tahu-tahu dibom mati. Lah ini enggak ada alasan secara syar'i. Kemudian yang keempat adalah aklu riba, memakan harta riba. Para rentenir ya, yang melipat gandakan hutang
karena misalnya keterlambatan si peminjam itu dari membayar hutangnya. Aklur riba, dosa besar. Kemudian aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ini dosa besar sekali dengan cara yang batil, dengan zalim, memakan harta anak yatim secara zalim, ini dosa besar. At-tawalli yaumaz zahf, mundur dari peperangan, ini juga dosa yang sangat besar. Dan qadzaful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh seorang muslimah yang beriman, yang dia menjaga kehormatan dirinya dan dia tidak pernah memikirkan hal-hal yang nuansanya porno, selingkuh maupun hubungan-hubungan yang tidak halal. Tahu-tahu dituduh dia sebagai seorang yang telah melakukan zina. Nah, menuduh tersebut adalah perbuatan masuk di antara dosa besar yang hanya akan Allah ampunkan dengan taubatan nasuha. Maka cara mendapat ampunan Allah adalah bertaubat dengan taubatan nasuha. Pak Ustadz, kan dalam hadis dikatakan as-salawatul khams, al-jum'ah ilal jum'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratin lima bainahuma. Katanya sholat 5 waktu itu mengampunkan dosa di antara keduanya. Duhur selesai dalatan, Allah ampunkan dengan sholat asar. Betul. Jumat ke Jumat berikutnya diampunkan dosanya. Ramadan dengan Ramadan berikutnya diampunkan dosa antara 2 Ramadan itu. Iya, tapi ingat, idza tunibatil kabair, kalau dia tidak melakukan dosa besar. Adapun dosa besar, satu-satunya cara adalah dengan taubatan nasuha. Maka hati-hati ya. Mungkin di antara kita, na'udzubillah barangkali ya, ada yang dulu masa lalunya kelam, pernah melakukan dosa besar, minum khamar, berjudi, durhaka kepada orang tua, atau pernah melakukan hal yang tidak tidak senonoh, jauh dari moral seorang muslim. Maka taubatlah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surganya. Maka sebesar apapun dosa di masa lalu, jangan diceritakan loh ya, jangan diceritakan dosa-dosa itu, cukup ditaubat, sembunyikan, masukkan dalam peti sejarah, jangan dibuka-buka lagi. Ya, karena dosa itu lama masih dirahasiakan, tidak dibuka, tidak diceritakan. Tapi kan kadang kita perlu konsultasi ke seorang yang paham, seorang yang berilmu. Ketika konsultasi, gunakanlah cara kata ganti orang ketiga. Jangan mengatakan, Pak Kiai, Pak Ustadz, dulu saya pernah bla bla bla. Ya, sebaiknya menggunakan kata ganti orang ketiga. Kalau dulu misalnya ada orang pernah begini, bagusnya bagaimana? Nah, walaupun lama-lama sebenarnya Pak Ustadznya atau Pak Kiainya pasti bisa membaca bahwa ini sebenarnya yang diceritakan dirinya sendiri, tapi tanpa dia harus membuka aibnya di hadapan orang lain. Nah, ini salah satu bukti bahwa Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Sebesar apapun dosa seorang hamba, selama dia masih mau bertobat, tapi dengan catatan taubatan nasuha, Allah akan berikan ampunan. Allah akan terus berikan pintu itu terbuka bagi siapapun. Di dalam surat Al-Buruj ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu
falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang fatanu di situ ditafsirkan dengan membakar orang-orang mukmin dan mukminah. Ini kisahnya Ashabul Ukhdud. Orang yang mereka membakar, membantai kaum mukmin hidup-hidup. Diceritakan jumlah yang dibantai saat itu, yang dibakar hidup-hidup sampai hampir 20.000 mukmin dan mukminah. Tapi lihat, Allah memberikan satu kabar gembira, tsumma lam yatubu. Setelah dosa yang sekian besar, dia tidak mau tobat, falahum adzabu jahannam, maka bagi dia adab neraka jahannam, walahum adzabul hariq, dan baginya adab neraka yang membakar. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan apa? Disinilah Allah memberikan tawaran yang sangat luar biasa ketika Allah menggambarkan bagaimana beratnya siksa bagi para pelaku pembunuhan orang-orang yang beriman itu. Sempat-sempatnya Allah juga menawarkan pertaubatan. Secara mafhum mukhalafah, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang membunuh, membantai, membakar orang mukmin dan mukminah. Kalau seandainya kemudian summa yatubu, lalu mereka mau bertobat, kira-kira Allah ampunkan apa tidak? Kalau dalam ayatnya kan summa lam yatubu, lalu mereka tidak bertobat. Artinya kalau summa yatubu, kalau setelah dosa besar itu mereka mau tobat sama Allah, apa jadinya? Laisa lahum adzabu jahannam wa laisa lahum adzabul hariq. Allah tidak akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dan tidak akan ditimpakan kepada mereka dahsyatnya siksa neraka yang membakar menyala-nyala. Jadi dosa sebesar itu, membunuh 20.000 mukmin mukminah dengan mereka dibakar hidup-hidup, Allah masih sempat memberikan tawaran taubat. Maka taubatan nasuha ini Masya Allah dahsyat sekali. Jangan berputus asa. Aku mah dosaku sudah terlalu banyak, segala macam maksiat sudah aku lakukan, kayaknya kok mustahil ya Allah akan mengampunkan dosaku. Nah, surat Az-Zumar ayat 53, Allah kembali menekankan kepada kita tentang sebuah tawaran dan harapan yang sangat besar bagi para pendosa agar mau kembali kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hambaku yang melampaui atau melampaui batas atas dirinya sendiri. Di sini Allah menggunakan sapaan yang sangat lembut. Allah tidak mengatakan hai para pendosa, tidak, tapi ya ibadiyalladzina asrafu, hai hamba-hambaku yang sudah banyak melampaui batas terhadap dirinya sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, jangan engkau berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena Allah itu mengampunkan semua dosa, semuanya tak terkecuali. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha kasih sayang kepada hambanya. Nabi pernah bersabda begini, sungguh kasih sayang seorang ibu kepada anaknya itu masih kalah daripada kasih sayang Allah kepada hambanya. Kasih sayang Allah kepada hambanya lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Bayangkan kalau sekarang ada seorang ibu yang sudah sepuh usianya, sudah ditinggal mati suaminya, tinggallah satu anak yang ternyata anak yang dia harapkan akan berbakti menjadi anak yang nakal, yang jahat, rajin maksiat. Hingga suatu malam anaknya pulang ke rumah, ibunya hendak istirahat, sudah berbaring di atas tempat tidurnya, anaknya tiba-tiba menggedor pintu, menendang kaca hingga pecah. Pulang-pulang marah-marah, setengah mabuk, minta uang dan perhiasan ibunya. Buat apa? Buat judi lagi, ingin berangkat lagi judi.
ibunya nggak kasih, ibunya didorong, ibunya dicaci maki habis-habisan. Betapa sedih hati ibunya. Marah, kecewa, sedih. Apa daya, tenaga sudah tidak ada. Anaknya sedang dalam kondisi puncak-puncak keperkasaannya. Ibunya didorong, jatuh tersungkur, hanya bisa menangis. Anaknya datang, membuka lemari, dipaksa, diambil perhiasan ibunya, diambil semua uangnya, lalu keluar. Dibanting lagi pintu dengan kasarnya. Sang ibu hanya menangis, tidak bisa apa-apa lagi sudah. 5 menit berlalu, tiba-tiba tetangganya datang ke rumah. Bu, punten, itu anaknya tadi lari-lari di jalan. Kecium truk misalnya, kecium truk keserempet truk begitu. Kira-kira yang dikatakan ibunya saat itu apa? Anaknya dikabarkan kecelakaan, tertabak truk, dan saat ini di UGD atau di IGD. Ibu yang fitrahnya masih sehat, masih lurus, pasti akan mengatakan apa? Innalillah. Lalu dia akan segera berangkat ke rumah sakit menyusul. Tidak sempat bersolek, tidak sempat berganti pakaian, sudah. Yang penting pengen tahu anaknya kayak apa. Tapi kalau yang kemudian malah bersyukur, alhamdulillah, lepaslah semua penderitaan. Lah ini berarti ini ibu yang error ini. Kalau ibu yang fitrahnya masih sehat, masih lurus, dia akan langsung berangkat tuh menuju ke rumah sakit. Di rumah sakit dia dapati anaknya sudah diperban-perban, berdarah di mana-mana, tapi masih sadar. Lalu mengatakan sang anak itu, "Mama, mohon maaf ya mah, selama ini sering mengecewakan mama, sering menyakiti hati mama. Barusan pun pasti mama sangat kesel, sangat sedih, sangat marah. Tapi mama, ini kondisiku sudah semacam ini. Tolong dimaafkan segala kesalahan." Itu kayaknya mamahnya sudah tidak kuat lagi mendengarkan kalimat yang keluar dari lisan anaknya. Kalaulah dulu banyak menyakiti, mengecewakan, tolong mama, ampunkan, maafkan segala kesalahan Ananda, agar kalau nanti menghadap Allah, Ananda sudah dimudahkan, tidak ada lagi beban karena durhaka kepada mama. Tapi kalau misalnya masih ada umur, dan doakan mama semoga Ananda bisa sehat kembali. Ananda berjanji akan menjadi anak yang soleh, akan menjaga, akan memuliakan mama untuk selama-lamanya sampai akhir hayat. Kira-kira saat itu sang ibu akan mengatakan apa kira-kira kepada putranya? Pasti dia akan mengatakan, sudah ibu maafkan semua kesalahanmu nak, cepat sembuh ya, cepat sembuh, jadi anak soleh. Tidak ada ibu yang mengatakan alhamdulillah, makanya jangan jadi anak nakal, rasain kayak begitu sakitnya dicium sama truk, belum juga nanti dicium, dipukul sama malaikat Zabaniyah. Ibu yang baik pasti akan mengatakan apa? Anaknya dipeluk dengan penuh kasih sayang, dikuatkan mentalnya, insya Allah sembuh nak, insya Allah sembuh. Lihat bagaimana hati seorang ibu memaafkan kesalahan anaknya yang sudah berbuat sedemikian kasar kepada ibunya. Kalau ibu saja begitu bisa membuka hatinya untuk anaknya, maka Allah kasih sayangnya lebih besar dan tidak pernah membatasi ampunan untuk hambanya selama taubatan nasuha. Maka mari kita jangan malu untuk bertobat kepada Allah. Kadang-kadang kita ini buat maksiat nggak malu, ketika disuruh istighfar malu. Apa katanya? Ya, istighfarku terlalu sedikit dibanding dosa-dosaku. Ya justru itu, perbanyak istighfar dikurangi dosa. Kadang-kadang malah seringnya apa? Dosa nggak pernah dihitung, pas istighfar dihitung terus. Upload, masukkan ke medsos, Instagram, Facebook, like and share ya guys, sudah 1000 nih istighfarku hari ini, padahal dosanya mungkin sudah 10.000 hari itu. Makanya yang dihitung itu justru apanya? Dosa kita hitung. Istighfar mah nggak usah dihitung, terus saja istighfar sebanyak-banyaknya, jangan dibatasi. Nah, inilah taubatan nasuha. Semoga Allah bimbing kita untuk menghindari dosa-dosa besar
dan Allah mudahkan kita untuk memperbanyak istighfar, mendapatkan ampunan dengan taubatan nasuha. Jam 2:04. Sedikit lagi, bagaimana agar Allah memberikan kita ampunan sehingga kelak bertemu Allah tanpa membawa dosa. Perbanyak amal soleh yang kedua. Dalam surat Hud ayat 114 Allah berfirman, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Sebab turunnya ayat ini, dulu ada seorang sahabat yang mungkin lagi futur, lagi turun imannya, jalan gontai di kota Madinah. Tiba-tiba ada seorang wanita cantik lewat. Sahabat itu kemudian memeluk wanita tersebut dan menciumnya berkali-kali. Ini sahabat loh ya, sahabat dalam kondisi sedang imannya turun. Maka dia langsung menangis menyesal, datang ke baginda Rasulullah, melapor, ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa begini. Ada tidak cara agar Allah mengampunkan dosaku? Nabi tidak langsung menjawab. Nabi diam sejenak hingga kemudian turun surat Hud ayat 114. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Laksanakanlah salat di antara dua sisi siang. Wa zulafam minal lail, dan juga di malam hari. Maksudnya ini salat 5 waktu. Lakukan, dirikan, laksanakan. Kenapa? Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Karena perbuatan-perbuatan baik itu menghapus dosa-dosa perbuatan buruk. Amal soleh menghapuskan dosa-dosa amal salah. Maka kemudian Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ini ayat turun untuk dia saja secara khusus atau berlaku untuk umumnya umat Anda? Nabi mengatakan apa? Ini berlaku umum untuk semua umatku. Dzalika dzikra lidzakirin. Berlaku untuk siapa saja yang mau mengambil pelajaran. Maka perbanyak ibadah. Kita tidak tahu teman-teman semuanya, dari sekian banyak amal soleh yang kita lakukan ini, amal soleh yang mana yang kelak akan menyebabkan Allah mengampunkan dosa-dosa kita? Ya, maka perbanyak amal soleh itu. Dulu ada seorang anak muda datang kepada Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas. Dia bercerita, wahai Ibnu Abbas, aku ini pernah jatuh cinta kepada seorang wanita. Cintaku sudah setengah mati, tapi ketika aku sampaikan niatku untuk melamarnya, ditolak mentah-mentah. Aku pun marah. Atau emosi dong. Cinta tertolak, kalau sekarang dukun bertindak. Tapi ini tidak, aku emosi. Akhirnya aku bunuh itu kekasihku itu. Dan aku menyesal luar biasa. Adakah cara agar aku bisa diampunkan oleh Allah? Apa kata Ibnu Abbas? Kamu masih punya orang tua kah? Masih adakah ibumu di rumah? Pemuda itu mengatakan, ada wahai guru kami. Kalau begitu pulanglah kamu. Berbaktilah kepada ibumu. Perbaiki sikapmu kepadanya. Muliakan beliau, sayangi dia. Jangan pernah sakiti hatinya. Lakukan itu sampai akhir hayatnya. Pulang saudara, pulang ke kampung ya. Maka mudiklah pemuda ini. Dulu mudik belum dilarang ya. Pulang kampung belum ada PSBB dulu ya, masih bebas. Seorang muridnya Ibnu Abbas kemudian bertanya, wahai guru kami, ini anak kan minta agar bisa diampunkan dosanya, kok malah Anda suruh pulang kampung ketemu ibunya? Ini apa korelasinya? Kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, aku tidak melihat sebuah amal yang paling besar efeknya dalam menghasilkan pahala dan dalam menghapuskan dosa-dosa termasuk dosa besar, kecuali seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Kecuali seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Maka mari kita berbakti, perbaiki sikap kepada orang tua kita, jaga kata-kata kita, jangan sampai menyakiti perasaan mereka. Yang masih sempat, yang masih ada orang tua, muliakan mereka. Jangan biarkan mereka menangis karena apa? Ulah dan tingkah pola kita ya. Dosa sebesar membunuh saja ternyata apa? Dengan berbakti kepada orang tua secara maksimal, ada kemungkinan Allah akan ampunkan. Baik,
Ini amal soleh. Amal soleh ini menghapus dosa-dosa amal salah. Dan yang ketiga dalam kesempatan ini, dan ini yang terakhir insya Allah karena waktu sangat terbatas. Di antara cara agar Allah mengampunkan dosa kita, mari kita simak salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda di dalam hadisnya, ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala hazanin wala adha hatta syaukah allati tusyakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Tidaklah seorang muslim yang mengalami rasa capek, letih, sedih, gundah gulana, kemudian gelisah, sampai pun satu jarum, satu duri yang menusuk badannya, kecuali dengan itu Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Makanya datangnya musibah yang tidak enak tentu, baik berupa musibah harta maupun musibah jiwa, disitulah sebenarnya Allah sedang mengampunkan dosa-dosa kita, asalkan kita mampu bersabar untuk menghadapi dan menerimanya. Di dalam hadis yang lain, baginda Nabi SAW pernah menceritakan bagaimana yang secara maknanya begini. Sesungguhnya Allah telah menentukan makom, derajat yang tinggi untuk seorang mukmin di surga. Akan tetapi dilihat amalannya kok minimalis, ibadahnya tidak terlalu sempurna, bahkan lebih sering kurangnya, maka hamba ini semacam tidak layak untuk menempati makom yang tinggi tersebut di dalam surga. Tapi dia ditakdirkan makomnya tinggi nanti di hari kiamat. Maka bagaimana cara Allah meninggikan makomnya? Maka Allah timpakan kepadanya musibah dalam harta maupun jiwa. Dan ternyata hamba itu sabar menjalani ujian dari Allah dan musibah tersebut. Dengan kesabarannya itulah Allah tinggikan derajatnya di dalam surga. Dengan sikap ridhonya itulah ternyata Allah ampunkan dosanya, Allah angkat derajatnya. Maka adanya musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan di hati maupun di dalam fisik kita, itu sebenarnya karena Allah sedang mencabut dosa-dosa kita. Jangankan dosa yang dicabut, rambut alis dicabut saja sakit, cabut gigi saja sakit, apalagi cabut dosa. Makanya kadang-kadang sakit. Nah, ketika sakit itulah mari kita selalu Sobiron muhtasiban, bersabar dan minta pahala dari Allah. Dengan itu Allah akan memberikan derajat yang tinggi kepada kita hingga menghadap Allah tanpa membawa dosa sama sekali. Termasuk dalam kondisi sekarang kita mungkin banyak terbatas aktivitasnya, di rumah saja sudah hampir sebulan lebih. Tapi Nabi mengatakan, laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabirun muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mislu ajri syahid. Tidaklah seorang mukmin yang mengalami masa wabah penyakit lalu dia stay at home, di rumahnya saja, dengan penuh sabar, tidak mengeluh kepada manusia, dan dia muhtasiban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, serta diikuti keyakinan yang kuat terhadap takdir bahwa tidak akan ada yang menimpanya kecuali yang memang sudah Allah takdirkan baginya. Kalau tiga ini sudah ada dalam hati kita, kita berada di rumah, Allah berikan pahala seperti orang mati syahid walaupun tidak mati. Maka bersabarlah sahabat. Mungkin ada di antara kita yang sekarang ditimpa masalah, yang ditimpa susah. Ada yang mungkin susah ekonominya, ada yang sakit fisiknya. Disitulah sebenarnya bagi yang menyadari Allah sedang menghapus dosa-dosa kita dan siap-siap untuk mengangkat derajat kita semua. Rasa letih bagi seorang mukmin adalah penghapusan dosa. Maka seorang suami yang berangkat kerja
pulang dalam kondisi letih, disitulah Nabi bersabda, man amsa kalan ala amali yadihi amsa maghfuran lahu. Siapa yang pulang di sore hari ke rumahnya karena capek seharian mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, dia pulang tanpa membawa dosa, bersih dosanya. Makanya wahai para istri yang sudah berkeluarga ini, para istri, kalau suami pulang sore-sore ya, dalam kondisi normal, kalau sekarang kan di rumah terus. Kalau pulang suami sore hari kelihatan capek, sampai rumah, atau jangan dimarahi, sudah capek dimarahi. Malah langsung ditanya, mana setoran hari ini? Masya Allah, ini istri yang kayak apa ini? Mau berharap surga tapi tidak bisa menenangkan, membahagiakan hati suami yang sudah bekerja seharian. Suami pulang ke rumah, melihat dia capek letih, ambil tangannya, cium tangannya, minta doa kepadanya. Kenapa? Ini suami Anda pulang tanpa membawa dosa. Kalau dia mengangkat tangan, maka permohonannya dikabulkan oleh Allah seketika. Nasihat buat para istri di rumah ya. Mari kita buat rumah tangga kita mesra seperti rumah tangganya Ibunda Aisyah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tutup dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Ibunda Aisyah berkata, lamma ra'aitu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam tiban nafsi. Ketika suatu saat aku melihat Nabi sedang longgar hatinya, sedang santai kelihatannya, aku pun mendatangi beliau lalu aku berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha li. Wahai baginda Rasulullah, suamiku tercinta, doakanlah aku kepada Allah, mintakan kebaikan kepada Allah. Nabi kemudian mengangkat tangannya dan berkata, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa Aisyah yang sudah lalu maupun yang akan datang, yang dia lakukan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Didoakan begini, Ibunda Aisyah tertawa saking senangnya hingga kepalanya jatuh ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So sweet kan ya kehidupannya Rasul, mesra sekali kan, sampai kepalanya Ibunda Aisyah jatuh di pangkuan Nabi. Nabi bertanya, ayasurruki du'ai? Wahai Aisyah, apakah doaku barusan ini membahagiakanmu, membuatmu senang? Kata Ibunda Aisyah, wa mali la yasurruni du'auk? Tentu ya Rasulullah, tentulah doamu ini telah membuatku bahagia luar biasa. Lalu Nabi mengatakan di akhirnya, wallahi demi Allah, innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah. Wahai Aisyah, ketahuilah, ini doa yang aku baca barusan untukmu adalah doa yang setiap sholatku aku baca untuk umatku. Rasulullah mesra dengan keluarganya, sayang kepada umatnya, tidak pernah lupa mendoakan kita semuanya untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 3 perkara, dari mulai pertama taubatan nasuha, kemudian perbanyak amal soleh, dan sabar ketika ditimpa musibah. Dengan cara inilah semoga kita mendapatkan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala kelak ketika bertemu dengan Allah di hari kiamat. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, para sivitas akademika Maktab Salahuddin, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf mungkin banyak loncat-loncatnya atau barangkali terlalu panjang atau terlalu pendek ini ya. Ala kulli hal, semoga bisa diambil manfaatnya dan kita bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang kita simak pada kesempatan hari ini. Semoga Allah menerima puasa kita dan Allah mengangkat wabah corona dari negeri kita dan negeri kaum muslimin. Allahumma amin. Sekian, jazakumullah khairan katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada birahmatika ya arhamar rahimin.